Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Ibu Enda. Pada kesempatan ini mari kita membahas beberapa latihan soal tentang GLB dan GLBB, yaitu hubungannya dengan grafik VT, ticker timer, dan tetesan oli. Mari kita mulai. Pembahasan soal sesi 1, yaitu tentang GLB dan GLBB. Mengenai grafik VT, ticker timer, dan tetesan oli. Contoh soal yang pertama. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan seperti digambarkan dalam grafik VT di bawah ini. Berdasarkan grafik tersebut, jelaskan gerakan benda dari titik O ke A, dari A ke B, B ke C ke D, dan D ke E. Dan pada lintasan manakah benda bergerak dengan percepatan paling besar? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu kita ingat lagi bahwa pada grafik VT, GLB digambarkan berupa garis lurus mendatar. Sedangkan pada GLBB dipercepat digambarkan dalam grafik miring ke atas. Pada GLBB diperlambat digambarkan berupa garis miring ke bawah. Pada lintasan OA, di sini dia berupa garis miring ke atas. Sehingga lintasan OA merupakan GLBB dipercepat. Pada lintasan AB, dia berupa garis miring ke bawah. Sehingga dia merupakan GLBB diperlambat. Pada lintasan BC, dia berupa garis lurus mendatar. Sehingga lintasan BC merupakan GLB. Pada lintasan CD, berupa garis miring ke atas. Sehingga dia merupakan GLBB dipercepat. Pada lintasan DE, di sini digambarkan berupa garis miring ke bawah, sehingga lintasan DE merupakan GLBB diperlambat. Pada lintasan manakah benda bergerak dengan percepatan paling besar? Ada dua kemungkinan, yaitu lintasan OA dan lintasan CD, di mana keduanya merupakan GLBB dipercepat. Percepatan yang lebih besar terjadi pada lintasan di mana mempunyai gradien atau kemiringan yang lebih besar. Lintasan OA dibanding dengan lintasan CD, gradien yang lebih besar atau kemiringan yang lebih besar terdapat pada lintasan OA. Jadi saya ulangi, gradien atau kemiringan lintasan OA lebih besar dibanding dengan kemiringan pada lintasan CD. Sehingga percepatan terbesar terjadi pada lintasan OA. Oke, jelas? Kita lanjutkan. Contoh soal kedua. Sebuah mobil mainan melewati lintasan dari titik A ke titik D seperti gambar berikut. Perhatikan. Di sini digambarkan sebuah mobil yang bergerak turun ke bawah, kemudian mendatar, dan dia naik ke atas, di mana kecepatan awal adalah 0 dan kecepatan akhir juga 0. Gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu VT yang menggambarkan gerak mobil mainan tersebut. Sebelum kita menjawab soal nomor 2 ini, maka perhatikan dulu bagan berikut. Perhatikan di sini. Pada saat benda bergerak lurus mendatar, maka peristiwa yang terjadi adalah GLB. Pada grafik VT digambarkan berupa garis lurus mendatar. Pada saat benda bergerak turun, maka peristiwa yang terjadi adalah GLBB dipercepat. Pada grafik digambarkan dengan garis miring ke atas. Jika benda bergerak menanjak, maka dia merupakan GLBB diperlambat. Pada grafik digambarkan berupa garis miring ke bawah. Selanjutnya kita jawab pertanyaan soal nomor 2. Kita siapkan dulu grafiknya. Bagian vertikal adalah kecepatan, bagian horizontal adalah waktu. Perhatikan gambar pada soal.
Pada lintasan AB, mobil mainan bergerak turun ke bawah, sehingga dia merupakan GLBB dipercepat. GLBB dipercepat jika digambarkan dalam grafik VT, dia berupa garis miring ke atas. Maka lintasan AB adalah GLBB dipercepat, grafiknya miring ke atas. Pada lintasan BC, mobil mainan bergerak lurus mendatar. Sehingga di sini mobil bergerak secara GLB. Pada grafik digambarkan garis lurus mendatar. Berarti lintasan BC adalah GLB, dalam grafiknya digambarkan lurus mendatar. Pada lintasan CD, mobil mainan bergerak naik ke atas, sehingga dia merupakan GLBB diperlambat. Dalam grafik digambarkan garis miring ke bawah. Nah, perhatikan di sini. Apabila digambarkan dalam gambar yang sesungguhnya, maka gerakan benda mula-mula dia turun ke bawah, kemudian mendatar dan naik ke atas. Sedangkan apabila gerakan ini digambarkan dalam grafik, maka grafiknya akan sebaliknya, yaitu digambarkan garis naik ke atas, mendatar, kemudian turun ke bawah. Jelas anak-anak? Bedanya antara gerakan yang sesungguhnya dan apabila gerakan itu digambarkan dalam grafik VT. Selanjutnya, kita akan membahas soal ketiga. Sebuah mobil berjalan di jalan yang lurus, tiba-tiba olinya bocor, sehingga di jalan terlihat pola tetesan oli sebagai berikut. Gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu VT yang menggambarkan gerak mobil tersebut. Di sini kita gambarkan dulu bagaimana pola tetesannya oli. Kemudian kita siapkan dulu grafik VT. Bagian vertikal kecepatan, bagian horizontal waktu. Nah, perhatikan di sini. Pola tetesan oli mula-mula jaraknya semakin lama semakin rapat. Setelah itu, dia jaraknya tetap. Setelah itu, jaraknya semakin lama semakin jauh. Dari sini bisa kita lihat bahwa dari pola tetesan oli ini ada 3 macam gerakan yang berbeda. Sehingga bisa kita bagi menjadi 3 seperti ini. Nah, mula-mula tetesan oli di sini jaraknya semakin rapat, sehingga dapat dikatakan mobil bergerak secara GLBB diperlambat, karena semakin lama semakin rapat. GLBB diperlambat apabila digambarkan dalam grafik, tentunya dia berupa garis lurus miring ke bawah. Setelah itu mobil bergerak, di mana tetesan olinya jaraknya sama. Sehingga bisa disimpulkan di sini kalau tetesan oli jaraknya sama, pastinya gerakannya adalah GLB. Pada grafik, GLB digambarkan garis lurus mendatar. Setelah itu, mobil bergerak dan meninggalkan tetesan oli, semakin lama jaraknya semakin jauh. Dari pola tetesan oli ini bisa kita lihat bahwa gerakan mobil adalah GLBB dipercepat. Sehingga pada grafik kita gambarkan berupa garis miring ke atas. Nah, oke? Sudah lebih jelas? Kita lanjutkan pada soal keempat. Dalam percobaan gerak benda, sebuah mobil mainan dibongkar dengan tiker timer. Jika lintasan yang dilalui mobil mainan adalah seperti gambar di bawah ini, gambarkanlah pola ketikan tiker timer yang terbentuk. Sebelum kita menjawab soal nomor 4, perlu kita mengingat lagi bahwa untuk membaca pola ketikan tiker timer, apabila benda bergerak ke arah kanan, maka kita membacanya ke arah kiri. Perhatikan di sini. Mula-mula mobil bergerak ke bawah, sehingga gerakan ke bawah ini menunjukkan dia pasti bergerak secara GLBB dipercepat. GLBB dipercepat ditunjukkan
dengan pola yang jaraknya semakin lama semakin jauh. Setelah itu mobil bergerak lurus mendatar. Sehingga di sini gerakannya adalah GLB. Pola ketikan trigger timernya digambarkan dengan jarak yang tetap atau sama. Ini adalah GLB, di sini adalah GLBB dipercepat. Perhatikan di sini, jadi apabila mobil bergerak ke arah kanan, kita membacanya ke arah kiri. Mula-mula mobil bergerak turun ke bawah, sehingga dia berubah GLBB dipercepat. Jaraknya semakin lama semakin jauh. Kemudian mobil bergerak lurus mendatar, sehingga geraknya berupa GLB. Sehingga digambarkan pola ketika timernya jaraknya adalah sama. Sudah lebih jelas? Oke. Kita ketemu pada pembahasan sesi 2. Thank you. Semoga bermanfaat. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga mudah dipahami. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.